Ya. Oke, alhamdulillah hari ini sudah ada 11 orang. Beberapa orang tadi ada yang izin mau doa dulu katanya. So, kita tunggu ya, bangsa 5 menit. Karena ini hari Jumat. Jadilah nanti menyusul. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar sebuah teknik secara bertahap gitu tentang metode yang disebut dengan 55 dan 5. Sebenarnya metodenya ada 55 kali 5. Metode afirmasi yang sebenarnya sudah dikembangkan bahkan sejak 1920-an dan banyak sudah dikaji oleh banyak orang. Namun ada kelemahan di metode ini adalah ketika kita melakukan metode ini, kita harus menyelesaikan masa lalu kita di belakang. Karena kalau ujuk-ujuk kita menetapkan sebuah afirmasi, tapi kita tidak menyelesaikan masa di belakang, maka sebenarnya afirmasinya menjadi buyar gitu. Karena masa lalu di belakang kita mengganggunya. Sama seperti hanya orang ikut motivasi, kamu bisa, saya bisa, dan sebagainya. Tapi begitu dia punya masalah, maka semua perencanaan, semua tujuan, semua proses afirmasi menjadi bubar. Gitu. Karena dia terganggu oleh masa lalunya. Sama seperti hanya orang menetapkan, saya mau kejar 1 miliar, luar biasa sih, tapi ibunya bilang, Pak itu uang sekolah aja belum bayar, nah itu bubar sudah. Karena dengan mudah dipatahkan afirmasi itu sekian detik. Jadi orang mulai mereview. Kalau dulu mungkin di awal-awal 1920-an orang begitu firm menetapkan tujuan, tapi ketika dipakai di keseharian seperti ini tidak lagi begitu efektif. Karena cuma sebelum kita bicara itu, kita mundur ke belakang sebelumnya ke apa yang membuat orang bisa mencapai sesuatu dan apa yang membuat orang gagal mencapai sesuatu. Saya ingat banget waktu SD cerita tentang Thomas Cup. Nah, guru olahraga saya bilang waktu itu, ya kalau kita nggak mencapai tujuan, artinya kita tidak serius melakukannya. Itu saya manggut-manggut, tapi dalam hati saya waktu itu berkata, apa iya hanya gara-gara itu saya nggak mencapai tujuannya? Waktu kecil hanya gara-gara itu sebenarnya. Dan fakta di depannya, fakta hari ini, saya membuktikan memang gara-gara itu. Gara-gara itu manusia tidak mencapai tujuan. Why? Kalau kita tidak menetapkan cara kita menetapkan tujuan serius, maka pikiran kita nggak akan serius memprosesnya. Jadi sekarang saya akan bagi share share screen. Saya akan mulai share screen. Karena bagi saya inilah obrolan saya ketika awal-awal ngaji di halakoh ya di Liko gitu. Saya waktu itu bertanya pada para ustadz, saya ini udah ngaji nih gitu. Di keseharian saya kok saya tetap worried gitu. Tetap worried kalau nggak punya duit, tetap worried kalau takut ada sesuatu yang terjadi tentang kesehatan saya dan apapun. Harusnya kan orang-orang itu kan tidak worried gitu. Nah, yuk sekarang kita mulai pelatihan ini dengan Rod Stewart. Tahu Rod Stewart ya, Bapak Ibu? Saya suka lagunya ketika ada satu lagu yang dipilih lagunya Some Guys Have All the Luck. Gitu. Karena dalam hidup kita sebenarnya kita sering bertemu sekali orang yang begitu nasibnya begitu baik. Sepertinya jika ada masalah nikah, punya duit, dari sudut di tempat yang lumayan,
kerjaan ada, anak ada, semua seems like all perfect bagi dia. Dan kenapa kita nggak perfect? Sampai si Ross Stewart buat lagi, some guys have all the luck. Kenapa orang kok hidupnya begitu nyamannya ya? Kenapa saya enggak gitu? Itu kan menarik sebenarnya kan. Apa, punya istri, punya pasangan dan sebagainya. Seems like there's nothing wrong dengan dia gitu. Tapi mengapa beberapa orang gitu, hidupnya begitu perfect, gitu. Hidupnya begitu sempurna. Seperti ada orang yang begitu kayaknya dari waktu ke waktu, dari hari kayak ada masalah aja. Kalau nggak pernikahan, bisnisnya, kalau nggak apanya, seems like everything's going nowhere lah, everything's going bad gitu bagi dia. Dan ini menarik nih, kenapa ada dua sifat orang. Oke, kalau bicara dengan takdir selesai sudah kita ceritakan. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita melakukan intervensi? Nah, kalau kita melihat nasib baik nasib buruk kan orang berhubungan dengan rich and poor, gitu, kaya dan miskin. Sebenarnya kita di Quran sebenarnya 4 hal tuh. Kalau kita orang beruntung, pertama khusyuk di sholat, gitu. Yang kedua menjauhkan diri perbuatan yang sia-sia, gitu. Yang ketiga dia connecting dengan Allah, menunaikan zakat dan menjaga kemampuan. Yang menarik sebenarnya, apakah dengan cara ini kita bisa membuat perubahan dalam hidupnya? Ini menarik karena bagi saya sebenarnya ketika saya memulai perjalanan hidup saya, ketika saya mulai, mengapa saya memilih dunia pelatihan ini, karena bagi saya ini menarik menurut saya. Wah, kenapa orang begitu? Kita punya Allah yang sama, kita berdoa dengan cara sama. Why some people punya nasib lebih baik daripada yang lain? Gitu. Apakah hanya takdir? Bukankah Allah menyuruh kita berdoa, berubah? Tidak berubah nasib tahu. Kalau kita nggak berubah, bukankah kita punya ruang untuk itu? Bukankah Allah bilang minta padaku dan kemudian aku kabulkan? Why? Kenapa some people seems like hidupnya perfect dan some people seems like nggak menarik hidupnya. Dan harusnya kita seorang muslimin bisa memperagakan itu, mendemonstrasikan bahwa gitu, kita bisa merubah sesuatu. Pertanyaan, mulai dari mana gitu perubahan itu? Nah, ini kita lihat ada 3 buku yang menarik bagi saya. Pertama adalah itu, The Science of Getting Late, punya Wallace de Wallace. Yang kedua, The Science Being Lucky, gitu. Yang ketiga, bukunya Adversity Quotient, Intelijensi Menghadapi Tantangan Hidup. Karena sikap orang menghadapi tantangan hidup itu berbeda-beda. Ada orang langsung mundur, ada orang fight beberapa saat kemudian mundur juga, dan ada lagi fighter yang keep going, keep running, keep ngejar tujuannya gitu. Dan menarik sebenarnya gini, once kita buat keputusan gitu, akan mencapai sesuatu, ada 4 area otak yang kemudian bekerja. Pertama adalah, kalau di obrolan ini niat kita diucapkan dengan emosi yang kuat, dengan kita harus mencapainya, wajib mencapainya, maka ruang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, ruang di mana ada namanya RAS, Reticular Activating System, kita terbuka dan data itu masuk ke area emosi kita yang ada di sistem limbik gitu. Dan kemudian bagian korteks, otak depan kita, memprotesnya itu ada prefrontal, ada PCC itu. Jadi ada satu bagian yang mencari ide, yang satu bagian menilai kinerja kita. Ini sudah pas atau enggak, memperbaiki dan sebagainya. Ini menarik ya, karena PCC itu terakhir dicek oleh Duke University. Dia mencoba dengan kerah monyet gitu. Monyet itu diberikan dua titik dapat hadiah. Jadi dikasih kayak apa? Kayu gitu. Kayu itu dia kalau dia letakkan posisi tubuhnya di bagian hadiah, dia dapat makanan. Kalau di tubuh yang tidak, dia nggak dapat makanan. Yang menarik, area otak itu melihat kinerja monyet. Dan bagian PCC ini bekerja keras ketika dia tidak menemukan, kita tidak mendapatkan hadiah.
dan lalu mengevaluasi, kemudian memelihara motivasi dan sebagainya. Jadi ada 4 area otak kita sebenarnya bekerja memastikan bahwa tujuan bisa dicapai dan orang ini ciptaan. Salahnya di mana ternyata? Ternyata Bapak Ibu, kesalahannya ada di seperti hal di success cycle, kesalahannya di belief. Gitu. Ketika kita mengatakan bahwa saya mau capai 1 miliar pertama, orang menulisnya dengan kayak saya sering ada yang pelatih ini, kemudian orang menulisnya dengan senyum-senyum. Ini berapa loh? 1 miliar, 1 miliar. Itu ada tidak membuat perencanaan yang dianggap serius oleh orang. Yang serius itu kalau saya mau capai 1 miliar dengan penuh perasaan, penuh emosi, ruang RAS terbuka, ruang reticular activating system itu terbuka, disitulah kita bisa mendapat. Tapi kalau kita mencapai dengan santai, penuh nggak ada emosi, maka dianggap tidak serius. Itulah makanya dalam hidup kita kadang-kadang dalam kondisi terdesak, dalam kondisi orang istilah orang kepepet ya gitu, the power of the kepepet. Makanya kenapa ini bisa berjalan? Karena ketika mengucapkan itu semua menjadi wajib dicapai, no option. Gitu. Ketika semua wajib dicapai, maka pikiran bekerja keras mencapai hasilnya. Tapi ketika kita mengatakan dengan santai, belief kita nggak cukup kuat, menggerakkan potensi, action maupun hasilnya akan sangat bergantung. Kan kita tahu hasil itu kalau bukan karena takdir, insya Allah karena tindakan action. Action ini berlaku karena kita menyentuh potensi kita yang besar. Potensi dasarnya belief. Jika belief kita kurang, menyentuh potensinya kurang, sama otak nggak anggap serius. Karena ini nggak anggap serius, maka otak nggak anggap kerja serius. Akibatnya dia nggak berikan ide apapun, idenya santai. Dari pagi sampai sore ya gitu-gitu aja. Banyak orang ditanya mau nggak mencapai uang 1 miliar, perubahan hidup. Jawabannya mau. Pertanyaannya mau nggak menetapkan tujuan itu sebagai tujuan yang wajib dicapai. Ini masalah kedua. Karena banyak orang tidak serius dalam hidupnya. Karena kalau serius, otak kita akan bekerja. Otak dan jantung kita akan bekerja maksimal memastikan semua tujuan itu tercapai. Dan most of the time, people nggak begitu serius mencapai sesuatu. Makanya ada orang mengatakan gitu. Kalau kita sibuk bersantai ria, sebenarnya bukan nggak serius dalam hidup. Dia tidak punya goals. Kalau tidak punya goals, apapun menjadi goals bagi dia. Jadi kalau hari ini ibu bangun, seems like there's nothing to do gitu. Sebenarnya kita nggak punya goals ya. Karena mencapai tujuan banyak pakar. Sederhana. Tetapkan tujuan, pastikan semua sumber daya berlari mengejar tujuan tersebut. That's it. Dan itu hidup begitu. Ya pertanyaannya mengapa ini nggak jalan gitu? Why? Karena ketika menetapkan tujuan kita tidak sertai dengan emosi yang kuat. Satu sisi. Yang kedua, ada data masa lalu yang mengganggu kita. Saya ingin punya uang 10 miliar. Kemudian internalnya mengganggu dia dengan data masa lalunya dia. Makanya ketika kita menetapkan metode 555, kita harus penuh dengan selesaikan dulu masalah di belakang. Sebenarnya buku 555 kali 5 nanti membuat aplikasi 55 dalam waktu 5 hari. Iya, 5 kali 5. Itu apa? Oke. Itu sekedar prolog kita hari ini. Ada pertanyaan tentang ini sedikit tentang. Jadi Bapak Ibu, gitu. Saya beberapa orang waktu saya menanyakan, is it for real gitu? Apakah ini real? Pertanyaan saya sebenarnya sederhana. Kalau orang mencapai tujuannya, is it real apa enggak? Real gitu. Ada orang yang gak mencapai tujuan, is it real? Itu real juga. Yang jadi masalah adalah sebenarnya kenapa manusia itu tercapai dan manusia itu ada yang enggak gitu. Itu menarik sebenarnya. Karena kalau ditanya apakah tiap orang mau mencapai tujuannya, jawabannya iya. Tapi kalau ditanya apakah orang serius menjalani tujuannya, itu pertanyaan kedua yang harus kita jawab. Karena banyak orang mencoba menyusun berbagai macam ide, smart plan lah, whatever gitu. Yang jadi masalah sebenarnya bukan tentang teknikalnya. Yang jadi masalah adalah apakah ketika menetapkan tujuan kita disertai dengan emosi yang kuat. Karena emosi yang kuat akan mempengaruhi proses berikutnya.
Nah, itu jadi tantangan kita. Makanya kalau dalam menetapkan tujuan apapun, mau financial goal, mau apapun, sering sekali kita harus melibatkan emosi kita yang kuat agar apa? Agar bagian activity system atau RAS kita serius tanggap ini. Kalau nggak serius gitu. Yang kedua, kadang-kadang setelah tercapai tujuan, setelah kita netapin tujuan, ada namanya intuisi datang ke kita. Ada suara-suara hati, oke, lakukan A, lakukan B, lakukan C, lakukan D gitu. Pertanyaannya ketika ini kita lakukan, insya Allah kita berada di dalam jalan mencapai tujuan. Tapi ketika kita santai menanggapinya, bahkan kadang dikerjain, kadang enggak, kembali pikiran kita nggak anggap serius. Ketika tidak dianggap serius, data informasi yang sebelum sudah ditetapkan kita akan capai tujuan, seperti dibuang di dalam data itu. Jadi data itu seakan-akan kembali menjadi data mentah yang tidak bisa lagi kita follow up. Dan itulah yang terjadi di dalam pikiran. So kalau kita ditanya the science of getting what you want, jadi science untuk mencapai tujuan kita, jawabannya sederhana. Science ini tujuan orang tidak mencapai, benar kata guru saya waktu SD, karena orang tidak serius mencapai tujuan. Karena kalau serius akan didatangkan begitu banyak ide dan intuisi agar kita menjalani proses hidup. Dan inilah tentang pencapaian itu. Oke, sekilas ada pertanyaan tentang ini nggak? Ya, let it go, let it go. Jadi kalau ada tujuan ditetapkan dengan emosi yang kuat, ada yang bilang let it go, lepaskan, rilis lagi. Jadi let it go, biarkan Allah menuntun kita. Jadi once kita tetap, nanti kita akan lakukan itu Pak Hadi. Kita akan lakukan itu, let it go, but kita juga perlu lihat kembali, karena kembali kalaupun beberapa hadis bilang itu doa jadi itu iman, jadi perkuat imanmu gitu dengan mengucapkan kata la ilaha illallah. Artinya kita been reminding tentang our goals gitu. Goals kita nanti ditetapkan di garis waktu kita. Dan garis waktu inilah kemudian kita bisa melihat goals kita dari jauh. Jadi itu yang kita lakukan. Oke, kalau nggak ada saya akan lanjut dengan garis waktu. Dan apa hubungannya dengan ini? Oke, Bapak Ibu. Nah ini tentang timeline ditemukan oleh muridnya Richard Bandler yang sebenarnya menurut info, gitu, Richard Bandler adalah penemuan energi. Gitu. Menurut info sebenarnya belum siap diturunkan, tapi kemudian Richard Bandler maksa dan dia diizinkan oleh Richard Bandler untuk mengeluarkan teknik timeline terapi secara umum. Gitu. Nah menariknya adalah bahwa manusia itu ternyata punya garis waktu. Sama seperti kita nih, gitu. Jadi dari kita punya masa lalu, kemudian hari ini nih, gitu, dan ke depan. Ternyata itu disebut dengan timeline. Hidup kita tuh memang berurut, gitu. Yang berurut bukan hanya waktunya, ternyata mentalnya juga begitu. Gitu. Kalau kita punya masa kecil kita nih ya, masa kecil kita punya kemarahan, ada anak punya tersinggung itu kecil gitu. Walaupun terlihat tidak lagi berdampak, misalnya sebelum 7 tahun kita punya kejadiannya. Di umur 7 tahun kita mulai menganalisa, saya punya apa dan sebagainya, dan dia punya keputusan saya marah. Walaupun marahnya sudah menurut dia sudah terresolve, tapi proses mentalnya tetap ada di situ sebelum dirilis gitu. Tafsir dia terhadap kajian masih ada di situ. Dan itu berpengaruh kepada kehidupan kita hari ini. Perhatikan saja, kalau kita marah hari ini pada sesuatu, bisa jadi itu ada kontribusi dari masa lalu. Kembali timeline itu terus berjalan. Jadi itu data itu berasal dari masa lalu. Mengapa kalau diginiin dia marah? Karena sebenarnya punya data di masa lalu yang terhubung dengan kemarahan dia. Jadi timeline itu seperti itu. Kalau nggak di-resolve, diselesaikan, dia akan berujung sampai ke depan. Sebut dengan Gestalt itu kumpulan emosi yang bersatu di satu tempat. Nah, pertanyaannya adalah, perlukah kita merilis? Sangat perlu pertanyaannya, bagaimana cara merilisnya? Menarik sini. Andaikan
hidup kita nih ya sebenarnya. Di masa lalu tidak ada marah, tidak ada kesel, tidak ada iri, pokoknya tidak hal yang membuat kita sakit hati. Kira-kira hidup kita sekarang seperti apa? Mentally kita akan sangat sehat. Secara mentally kita tidak punya down, tidak punya rasa mental yang berlebihan. Dengan cara itu sebenarnya kita mencapai tujuan menjadi lebih mudah. Karena hal yang membuat orang mencapai tujuan itu sebenarnya karena ada emosional negatif yang terlekat atau attach di dalam perjalanan kita mencapai tujuan. Dan itu tantangan. Oleh karena itulah kita perlu namanya merilis apa yang ada di belakang agar kita bisa lancar ke depan. Dan yang menarik dalam proses timeline terapi ini, seorang terapis, kalau kita membimbing orang, dia tidak seperti terapis, dia malah seperti tour guide. Tour guide artinya dia menemani perjalanan si klien gitu, dari mulai masa lalu menuju hari ini. Kalau ada masalah di masa lalu, tugas si tour guide hanya untuk lihat kembali masa lalu, detach, lepaskan emosinya, dan kemudian biarin dia berjalan melewati hari demi harinya. Itu yang terjadi di Thailand. Jadi tugasnya apa? Main visualisasi semuanya untuk merilis emosi kita. Oke, ada pertanyaan so far hari ini sebelum kita menemukan timeline kita. Oke. Tidak ada? Let's see. Ada, Coach. Ya, boleh. Silakan, Bu. Enggak, belum ada. Masih Belum menyimak. ada? Oke. Ayo kita lakukan visualisasi. Sekarang pikirkan kemarin kita ada di mana? Atau ngapain? Atau nggak usah kemana? Pikirkan kemarin, pikirkan. Ada? Dapat? Kalau ada, lihat bayangannya ada di mana. Tunjuk pakai tangan. Kalau lagi PPKM di rumah terus. Tapi ada bayangan kemarin. Hari apa? Ada nggak? Ada kan? Kalau ada, tunjukin posisinya. Pakai tangan lah, tunjukin. Misalnya di sini ya. Kalau saya kemudian di sini sebenarnya. Oke, kemarin. Sekarang kita cek lagi. Bulan lalu ada di mana posisinya? Bulan lalu nggak usah satu kejadian aja. Bulan lalu misalnya kita, kalau saya kayaknya di rumah juga. Nggak, kalau saya kemarin lagi ngisi Zoom, ada materi menarik bulan lalu dan ada di belakang saya. Clear? Clear. 1, 2 itu representasi. Sekarang saya ingin pikirkan besok. Besok pagi lah. Besok pagi kita ngapain? Pagi-pagi banget. Sholat subuhnya di mana? Di rumah itu di mana? Ada di mana? Saya di sini. Gua ada di mana? Kalau ada tunjukin. Clear? Oke. Kemudian jauh lagi, satu lagi. 2 minggu dari hari ini kita mau ngapain? Dapat? Dapat, oke. Kalau dapat, bayangkan antara masa lalu dengan masa depan tadi, kemarin dan hari depannya. Ada sebuah garis yang menghubungkan. Dapat? Garis itu arahnya kemana? Dari depan ke belakang atau di depan kita? Kalau dari depan ke belakang namanya in time, berada di dalam garis waktu. Kalau di depan namanya through time, berada di depan kita. Bisa nggak? Bisa. Karena dua ini punya kepribadian yang berbeda, Pak. Antara orang yang through time sama in time, kepribadiannya beda. Ini bicara tuh. Orang yang in time itu masa lalunya dalam waktu dia nggak begitu terlalu on time, tapi enjoy the life, menikmati waktu. Kenapa? Karena masa lalunya di belakang, dia tidak terlalu peduli dengan masa lalu. Gitu. Oke, saya enjoy aja adalah tantangan dia memang untuk waktu dia nggak begitu terlalu ini. Kadang-kadang kalau suruh waktu datang ya jam 4, dia kadang datang jam 4.15.
kalender 20. Untuk pas jam 4 banget tuh sangat jarang dilakukan. Yang kedua, orang yang masa lalunya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri gitu. Itu orang yang tense untuk on time. Dia bagus untuk jadi leader, masalah dia cuma satu, tense untuk lebih stres. Dan kadang-kadang susah mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Itu kejadian kemana ya? Kemarin atau 2 hari lalu atau apa? Kadang-kadang agak susah. Why? Waktunya di belakang. Waktunya di depannya. Jadi melototin dia. Jadi kalau punya kejadian gak enak stres di masa lalu, itu terlihat melototin dia. Bapak Ibu ada di mana sekarang? Di time atau di depan? Pertanyaan menarik yang sering ditanyakan orang lah, bisa nggak saya merubah timeline saya atau garis waktu saya? Jawabannya bisa, tapi belum tentu enak. Why? Karena garis waktu itu terbentuk karena pikiran kita memutuskan seperti itu. Kalau kita terlalu depan, belum tentu kita nggak ada bisa. Jadi beberapa orang, saya merubah timeline saya boleh, tapi tanya dulu ke internal, apakah itu sebuah tindakan yang cerdas? Karena bisa jadi kita menjadi tidak nyaman. Karena orang yang santai menghadapi hidup itu dipilih karena pikiran memutuskan seperti itu. Dan kalau itu dirubah, akan ada dampak perubahan pada hidup. Sampai sini ada tanya? Pelan-pelan kita belajar ya. Dapetin ide garis waktu dulu. Pastikan Bapak Ibu sudah punya garis waktu. Karena kita akan main-main dengan garis waktu. Jadi yang nggak punya boleh tanya. Kalau nggak punya, karena kita akan lakukan itu sekarang. Silakan, ada yang tanya? Saya coach. Silakan. Iya, saya masih bingung. Bingung. Garis waktu. Iya, garis waktu menentukan mengingat masa lalu kayaknya aduh agak gimana gitu. Masa lalu itu nggak harus jauh banget, Bu. Kemarin udah masa lalu. Seminggu lalu udah masa lalu gitu. Jadi nggak usah jauh banget ke belakang gitu. Ya tinggal gini, Bu Sari pikirkan masa lalu Ibu, pikirkan kemarin. Hari ini ya jam segini Ibu Sari ngapain? Pikirkan ya. Kemudian di mana bayangan itu berada? Di sini, di depan, atau di belakang, atau di samping, di mana? Bisa? Nomor 1. Bisa nggak? Bisa. Oke. Yang kedua, bayangin seminggu lalu. Ada di mana? Maksudnya kan hari ini ya, maksudnya gini, kalau minggu depan berarti kan Jumat ya, bukan hari libur gitu. Soalnya kan kita WFH, jadi kadang-kadang agak waktu itu kayak tadi ya, kan mulai jam 4, sementara kan kita harus absen, jadi buru-buru. Itu kan rebutan gitu. Kadang-kadang kalau lambat dikit error gitu absen, soalnya kan ribuan ya absen online. Ya itu bayangan itu ada di mana? Bayangan Ibu saat mikirin banyak orang kira-kira ada di mana posisi bayangan? Terbayang kan bentuk gambar atau perasaan kan? Iya. Ada di mana posisinya? Ada depan, ada di belakang. Ada kebayang di depan mata gitu. Nah, depan mata kan posisinya di situ kan. Itu tadi tuh kejadian. Iya. Tadi ya. Sekarang Ibu mundur lagi. Pikirkan kemarin jam segini. Kebayang nggak? Kemarin. Iya. Nah, ada di mana posisinya? Depan Ibu? Apa iya, di belakang? Masih depan. Kalau jam segini kan sibuk. Maksudnya gini loh. Iya, di mana bayangannya? Di depan, tetap di depan. Oke. Seminggu lalu jam segini. Minggu lalu. Ya di depan. Di depan. Soalnya kan rutinitas gitu loh. Ya di depan. Oke. Sekarang bayangin minggu depan. Jam segini. Kebayang? Masih di depan?
Iya, kebayang. Oh, itu. Jadi itu berkutat. Berkutat. teman-teman bisa lihat Bu Sari posisinya adalah di true time, posisinya di depan. Nah, posisi depan itu tense itu Bu Sari akan on time, orangnya suka dengan perilaku on time. Tapi tantangannya adalah perilakunya di depan. Artinya semua masa lalu dan masa depan Ibu melototin Ibu tuh. Melototin Ibu. Artinya dia masa lalunya terlihat jelas berpengaruh pada masa depannya. Oke, ada yang masih belum enggak? Oke, diulang boleh. Oke, jadi Bapak Ibu, timeline kita itu berhubungan dengan garis waktu. Garis waktu berjejer dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Tinggal kita pikirkan, kemarin kita ngapain jam segini? Ada di mana bayangannya? Kalau bayangannya kayak Bu Sari tadi semuanya di depan nih, ada di sini. Minggu depan ada di sini juga, ada depan juga. Ketika bayangan minggu depan ada di depan juga. Itu artinya dia true time. Tapi kalau saya karena bayangannya di sini, di belakang. Bayangannya ada di belakang. Masa lalu, masa depan saya di depan. Itu namanya in time. Ada true time, ada in time. Kalau Jadi di samping, bayangannya bergerak dari di samping, di atas di samping kanan, sama Bu. di atas kanan. Di atas kanan. Kalau yang belakang Itu yang apa mana? yang akan datang, yang akan datang Akan datang. Kalau masa lalu Ibu, di depan. itu sama dengan Bu Sari. Memanjang ke depan. Namanya true time. Kan kalau Jadi, yang ke depan tuh nanti di atas kepala kanan. iya, Berarti ke atas kanan. garisnya. Iya, garisnya sebenarnya yang paling penting dia di depan kita, Bu, antara depan dan belakang. Oh gitu. Nggak depan-depan banget sih. Ya, ini di sini kan. Jadi masa lalunya nggak memanjang begini, Bu. Nggak memanjang begini. Gitu. Masa lalu Ibu di depan. Praktek ulang lagi aja, Pak. Usul. Oke. Dan pelan-pelan gitu. Sekarang. Dan pelan-pelan. Baru belum setuju tuh mandirinya. Klik satu kejadian masa lalu apapun itu. Pilih. Dapat? Apapun itu. Nggak perlu signifikan. Apapun itu. Kemarin ngapain jam segini? Dapat? Oke. Kemarin ya. Ini biar kita chat polanya. Kemudian masa lalu kedua, misalnya minggu lalu, ada di mana posisinya? Masa lalu, minggu lalu lah. Atau apapun yang diingat di masa lalu. Clear? Nah, oke. Lihat keduanya berada di mana. Clear ya? Oke, kemudian bayangkan besok kita ngapain pagi-pagi. Subuh deh, subuh. Dapat? Oke. Maju ke depan. Seminggu dari sekarang. Apapun itu. Minggu sekarang ada event, jadi saya mudah memikirkan saya mau ngapain. Dapat? Dapat? Nah, kalau sudah dapat, tarik garis dari masa lalu kita ke masa depan. Garisnya berada di mana? Kok bisa diubah ya? Menabrak kita. Dirubah, kita nanti akan bicara tentang perubahan. Insyaallah besok kita bicara kalau memang teman-teman mau berubah. Cuma kembali proses tren ini dipilih pikiran kita karena sesuatu. Kalau kita tend untuk sangat stres, biasanya orang ke depan belakang. Karena pikiran bawah sadar kita, istilah kita memilih itu karena supaya kita tidak terlalu stres. Jadi kalau Bapak Ibu kayak Bu Sari nih dirubah nih dari true time ke in time gitu, kita rubah. Ada perubahan pada Bu Sari? Insya Allah ada. Kenapa?
Karena Bu Sari yang tadinya sistematis kerja, kemudian by time, by on time segala, Tens besok-besok lebih santai gitu. Pertanyaannya ini kan berhubungan dengan pekerjaan dia, pekerjaan Bu Sari di sekolah. Kalau ujuk-ujuk dia menjadi lebih santai, berpengaruh nggak terhadap kegiatan sehari-hari? Dia menjadi harus dilirin sebenarnya. Oke, masih ada yang belum ketemu timeline-nya? Kelihatannya kalau peristiwa hari-hari dia ke belakang, tapi kalau peristiwa yang terkait dengan pekerjaan atau proyek itu dia nyamping. Mungkin ya, Pak? Masih. Tapi posisinya masih di belakang. Nyamping ke depan apa ke belakang? Di depan. Jadi kalau berkaitan dengan pekerjaan dia di depan, kiri ke kanan. Tapi kalau peristiwa hari-harian, oke, coba cek. Peristiwa kantor ada di mana? Kerjaan di mana? Kerjaan kemarin. Ya. Kalau peristiwa yang jadi kayaknya kelihatannya tergantung peristiwa masa lalu yang dipilih. Apakah dia berhubungan dengan peristiwa masa depannya? Enggak ya? Mbak, cek Ibu. Peristiwa kemarin itu ngapain? Kebayang? Oke. Pikirkan tentang kerjaan Ibu berapa hari yang lalu. Ada terpikir? Ya. Ada di mana? Depan. Oke. Kemudian kemarin ada di mana bayangannya? Di sini, di belakang Ibu atau di mana? Enggak ke belakang. Di depan juga? Mengarahnya, jadi berpikirnya sama yang akan datang pun kita akan ke sana gitu. Sana. Ya itu artinya Ibu di true time. Di depan. Bayangan masa depannya ke depan. Lebih ke sana. Dari waktu Ibu ada di depan. Bukan ke sini. Di depan Ibu. Di depan kita. Itu masih begitu. Karena relatif lebih banyak di depan. Antara kerjaan, segala rata-rata. Agak jarang orang, sedikit sih. Menurut Tim, kira-kira lebih kurang dari 10% orang yang agak nggak beraturan. Nah, cuma ketika nggak beraturan dilihat hidupnya. Orang lebih ke true time atau ke in time. Oke. Yang penting Ibu bisa tarik garis antara masa lalu dan masa depan. Itu kuncinya. Kalau Bu Linda, saya sih kemungkinan di depan. Tapi Bu Linda sistematis kelihatan kerjanya. Cara berpikirnya sistematis. Dan itu bukan tentang bagus benar apa tidak. Karena berpikir sistematis itu bagus untuk certain area. Gitu. Tapi untuk area yang butuh kreativitas, sistematis itu kadang nggak butuh. Karena dia sangat jam-jam gitu, orang-orang gitu. Jadi kalau Ibu ketemu pimpinan UMKM, mostly tidak sistematis. Karena dia berpikir jam-jam gitu. Karena ini belum saya diloncat lagi nih. Dia harus dampingi orang yang sistematis. Kalau enggak dia nggak akan kemana-mana hidup. Gitu. Banyak. Oke. Coach. Ya silakan. Ini saya ingat tentang film Kung Fu Panda, Coach. Jadi Kung Fu Panda itu ada di istilahnya ketika membicarakan masalah waktu. Jadi dia agak filosofi. Jadi bilang gini, past is history, kemudian tomorrow is mystery, now is present. Artinya masa lalu adalah sejarah, masa depan adalah misteri gitu ya. Dan sekarang adalah present atau hadiah gitu ya. Nah terkait dengan time ini tadi gimana Coach? Berarti itu dari belakang ke depan gitu ya mungkin ya? Lebih cenderung ya? Betul Pak, betul sebenarnya. Masa depan itu belum ditulis, so kita bisa nulis apapun lagi. Masa lalu udah pas. Secara peristiwa begitu Pak, tapi tidak secara emosi. Secara emosi, bahkan waktu kecil sekalipun sebenarnya kita terbentuklah itu rasa marah. Itu waktu kecil Pak dibentuk. Kita hari ini kebencian kita, kemarahan kita ada kontribusi dari masa lalu yang tidak terselesaikan. Contoh kecil Pak, ada anak kecil rebutan mainan. Seseorang dimenangkan oleh ayahnya dibanding orang yang lain. Kalau anak itu sakit hati, hari itu mungkin 7 tahun, 8 tahun, terbawa sampai 50 tahun, bahkan 60 tahun.
kalau nggak diselesaikan. Rasa sakit itu. Dan dia akan keluar dalam bentuk lain. Kemarahan dia sangat benci misalnya orang yang diperlakukan tidak adil. Mungkin gitu. Karena dia punya kontribusi waktu kecil gitu. Small thing, yang kayak saya bilang, Thailand itu luar biasa. Parenting itu berbahaya kalau kita tidak lakukan dengan cara yang benar. Karena kita sedang mencetak seorang manusia yang salah kecil akan salah ke depannya. Gitu. Kalau nggak diselesaikan. Gitu. Timeline itu berurut, Pak. Dari masa lalu sampai hari ini. Usia kita berapa pun. Disitulah kita perlu selesaikan masa lalu kita. Yang kelihatan tidak punya dampak, tapi ternyata berdampak. Cuma semakin usia kita, semakin cara kita mengekspresikan masa lalu itu dengan cara yang macam-macam bedanya. Ada yang sangat intens itu artinya tidak ada revisi sama sekali. Ada yang mulai dihaluskan, tapi tetap ada. Disinilah kita perlu clearing tantangan yang kita miliki. Ya, Coach. Paham ya. Oke, clear ya? Ya, clear. Nah, oke, sekarang kita lakukan visualisasi lagi. Oke, kita coba telusuri timeline kita waktu kita. Ya, nanti saya akan ajak Bapak Ibu naik ke atas, terbang secara visual, untuk pejamkan mata, naik sampai ke level atas, kemudian hubungkan masa lalu kita dengan masa depan kita dengan sebuah garis. Garis itu, garisnya bentuk apapun, nanti pilih warna-warna yang kita sukai. Oke? Karena kita akan bermain selama 3 hari itu dengan ini. Jadi bagian ini harus selesai. Bagian ini Bapak Ibu harus perlu bisa melakukan ini. Oke? Yuk, duduk santai. Tarik nafas, pejamkan mata. Dan bayangkan diri kita terbang jauh sangat tinggi. Jauh sangat tinggi. Dan kemudian di bawah kita bisa lihat garis waktu kita. Garis waktu kita terhubung dari masa lalu dan masa kini. Pilihlah bentuk garis apapun. Pilihlah bentuk garis apapun. Dan pilihlah warna yang kita suka. Warna biru boleh, warna kuning boleh. Dan garis waktu itu akan melewati setiap event yang kita lakukan. Bagus? Baik, sekarang kita ingin tetap naik, tetap berada di sana. Saya ingin Bapak Ibu mundur ke belakang. Oke. Saat kemungkinan sampai ke masa di mana Bapak Ibu bisa ingat waktu kecil, kapan berapapun usia itu. Oke. Kemudian saya ingin Bapak Ibu terbang kembali. Tetap berada di atas. Di bawah adalah garis waktu kita. Di situ di bawah kita bisa lihat terakhir kita usia berapa di bawah. Bagus. Kemudian saya ingin Bapak Ibu terus terbang di atas. Sampai kita hari ini berada di sini. Dan lihat di bawah, ada kita sedang melakukan kegiatan kita hari ini. Oke, sekarang saya ingin Bapak Ibu terbang agak tinggi lagi. Dan perhatikan garis waktu kita. Kadang-kadang ada warna cerah bergerak dari masa yang telah kita isi. Sampai kita ke hari ini. Apapun warna yang muncul. Saya ingin Bapak Ibu perhatikan, adakah warna yang tidak sama? Bentuk warna kecerahan yang tidak sama, apapun itu. Bagus. Adakah bayangan itu? Clear. Baik, tarik nafas, keluarin, boleh buka mata, kembali ke ruangan ini sekarang. Oke. Ada yang sudah perhatikan garis waktunya? Ada sesuatu nggak di perjalanan? Pak, mau tanya. Itu tadi Pak Ari kan bilang kita terbang gitu ya. Tadi yang terbayang itu saya terbang, tapi masalah tetap di belakang saya. Kalaupun Pak Ari tadi instruksinya suruh terbang lagi ke atas gitu, tapi saya lebih terbang mundur sambil ngejauhin si masa lalu gitu. Menjauh ke masa lalu.
menjauhi si masa lalu itu. Tapi masa lalunya ada di atas apa di bawah? Sejajar gitu, tapi dia di belakang saya awalnya. Jadi kan saya tetap terbang gitu, tapi dianya masa lalunya di belakang. Nah pas terbang lebih tinggi, saya malah lebih menjauh lagi dari si masa lalu gitu. Terus lihat pas Pak instruksi lihat ke bawah ke masa lalu kita gitu, saya malah lihatnya ke belakang sambil si masa lalu itu saya lihat masa lalu saya di depan saya sana gitu, tapi sudah semakin menjauh gitu. Tarik garis ke depan, bisa lihat garisnya nggak? Ketika menjauh gitu ada garis. Ngelihat garis sih. Garis dari depan ke belakang. Nggak tahu Mbak Alung, saya lupa. Nggak tahu garis waktu. Garis waktunya dari masa lalu ke masa depan. Ada garis nggak? Ada garis. Nah, cukup. Yang penting bisa lihat garisnya. Karena garis itu. Yang penting kita bisa merasakan mana masa lalu kita terhubung dengan garis kita. Okay. Nah, itu yang paling penting itu. Ya, buat yang lain juga gitu. Jadi yang penting bisa ngelihat garis waktu antara masa lalu dan masa depan. Karena kita akan mainkan itu. Karena nanti kita akan bersihkan masa lalu di belakang, kemudian kita akan letakkan dream kita di garis waktu kita di masa depan. Karena garis waktu ini adalah garis waktu perjalanan hidup kita. Artinya ketika data tujuan kita sudah diletakkan di garis waktu masa depan, maka kita sedang menjalani proses untuk mencapai waktu tersebut. Apapun mimpinya. Oke, ada yang belum ngerti prosesnya sampai sini? Jadi beberapa orang, nggak semua, ketika tadi saya terbang lebih tinggi, dia bisa melihat masa lalunya dan masa depannya. Ada sebagian yang masa lalunya, masa depannya cerah, masa lalunya ada sebagian cerah, ada sebagian gelap. Beberapa orang ya, nggak semua. Walaupun nanti kita akan jalani. Sebenarnya orang ini bagus karena dia bisa melihat something wrong di masa lalunya. Di masa yang gelap itulah something wrong. Warnanya nggak sama. Beberapa orang lagi gitu. Ada juga yang begitu. Oke, sampai sini bingung kita ngapain ya? Itu ngapain sebenarnya gitu. Kayak ini tentang garis waktu Bapak Ibu. Jadi di garis waktu ini kelihatan tidak hanya simbol, tapi ini berpengaruh secara mental. Bahkan kita bisa lakukan teknik ini untuk menyelesaikan problem. Kalau nggak bisa visualisasikan, bisa merasakan. Most important itu. Karena beberapa orang nggak terlalu visual. Beberapa orang butuh kinestetik. So, bisa merasakan ada garis waktu antara masa depan dengan masa lalu. Itu yang warna-warna bervariasi itu kan panjangnya bisa kita rasakan gitu ya Pak ya. Nah, antara gelap dan terangnya tuh kelihatan gitu. Tapi Bu Nur dia bisa lihat. Ya lebih kayaknya sih kalau misalnya dipanjangin tuh mungkin sepertiganya tuh kayak kerasa kelihatan gelap gitu. Terus mulai agak terang tuh gimana? Ya nggak apa-apa, itu bagus kok. Jadi masa lalu kita yang gelap itu nanti kita akan selesaikan. Ada apa kok gelap? Beda dengan yang lain. Itu biasanya ada masa lalu kita yang belum selesai. Cuma masa lalu yang saya ingat itu cuma karena ingat pernah lihat fotonya aja, karena sih sebenarnya nggak ingat masa lalu. Gimana? Ya nggak apa-apa. Nanti kita akan telusuri ke belakang. Orang kan punya marah, punya sedih, punya apapun itu ada di belakang. Dan kesedihan, kemarahan kita hari ini bisa terhubung dengan itu. Walaupun dengan tingkat intensitas yang berbeda-beda persentasenya. Emosi sudah datang ke bulu. Kalau ke atas, Pak Hartono itu apa? Jadi kalau ada perbedaan warna antara masa lalu dengan masa depan, biasanya ada sesuatu di bagian tersebut berhubungan dengan sesuatu. Kalau warnanya dominan misalnya cerah, itu ada bagian yang gelap. Itu adalah area kerja kita nanti. Area kerja kita, karena kita perlu selesaikan itu agar warnanya cerah. Biasanya itu terjadi karena ada sesuatu di perjalanan hidup kita. Either karena
apapun, mungkin karena ada sesuatu dan sebagainya. Perbedaan ini di NLP ada backtracking. Cuma backtracking kita di bawah. Ini di atas. Bahkan di teknik ini kita sangat jarang terapis memberikan nasihat. Cara tahu ada di Yang penting gini Pak Harun. Yang penting Bapak tahu di mana masa lalu, di mana masa depan. Posisi Bapak sedang di masa lalu dan masa depan itu nanti belum ke sana. Yang penting Bapak tahu ada masa lalu kita, ada masa depan kita. Dari situ kemudian kita tarik garis. Nanti ya maksudnya. Jadi pertama, kembali, hubungkan antara masa lalu dengan masa depan. Naik ke atas, liatin garisnya. Itu masa lalunya harus yang membekas di hati atau boleh yang... Enggak, apapun. Boleh, walaupun cuma sekedar rebahan doang juga boleh. Ya nggak apa-apa. Masa lalu kita lagi sikat gigi tahu nggak jadi masalah. Oh iya. Lagi. Yang penting kita tahu masa lalu kita, tahu masa depan kita. Itu penting. Karena nanti kita akan bermain di situ. Masa lalu dan masa depan. Kita akan tarik garis. Jadi garis waktu. Oke, ada lagi yang belum dapat masa lalu dan masa depan. Kalau teringat masa lalu terus itu berarti enggak. Kalau teringat masa lalu terus itu berarti di depan. Jadi masa lalu kita itu masa lalu satu, misalnya hari ini tadi saya bilang pikirkan tentang kemarin jam segitu ngapain. Mandi misalnya. Pikirkan mandi ada di mana. Anggap mandi ada di belakang. Kalau saya nih posisinya gitu, mandi ada di sini. Kemudian pikirkan bulan lalu. 3 bulan lalu saya ngapain? Ada di belakang saya di sini. Itu satu. Kemudian pikiran besok mau ngapain? Ada di sini. Karena masa lalu saya gini. Ada orang masa lalu sikat gigi di sini, ini di sini, masa depan di sini juga. Artinya di depan. Jadi garisnya sejajar. Kalau di belakang kayak saat ini garisnya nanti dari belakang ke depan. Nggak apa-apa, garis masa lalu sama masa depan itu memang sama nanti. Garisnya satu warna. Jadi nanti ini saya lihat sini nih, anggap kita terbang di atasnya dan melihat ada garis waktu dari sini ke depan. Itu. Jadi tinggal cek aja kalau sederhana ya nanti ya, kalau hari ini belum ketemu. Cek kemarin tuh saya jam segini ngapain? Oh saya lagi mandi, ngapain sikat gigi di sini atau di sini, gitu ya. Kemudian bulan lalu yang kita ingat ada kejadian masa lalu ada di mana? Misalnya ada di sini, ada di sini gitu. Ya udah. Kemudian besok kita ngapain? Subuh ada di sini. Itu artinya garis waktunya ke depan, dari belakang ke depan kan? Itu artinya di depan kita. Jadi posisinya akan sangat menentukan garis yang mau ditarik. Ya. Kalau usah ditanya belakang depan dulu, yang penting tarik garisnya dulu. Nanti kita tahu mana belakang kita, mana depan kita. Tapi agak jarang masa depan kita mundur. Misalnya kemarin ngapain? Sikat gigi ada di sini. Kemudian sebulan lalu ngapain? Ada di depannya. Agak jarang kejadian. Biasanya lebih mundur ke belakang. Yang kejadian. Jadi misalnya kemarin sikat gigi jam segini ada di sini. Terus kemarin 2 bulan lagi ngapain? Biasanya mundur lagi di belakang. Biasanya gitu. Jarang dia lebih di depan, jarang. Most of the time dia lebih di belakang. Tapi yang paling penting adalah kita bisa tarik garis ini ke depan. Karena kita harus perlu tahu di mana masa depan, di mana masa lalu. Karena nanti di depan itu kita taruh planning kita, goals kita, tujuan kita ada di mana juga. Karena hidupnya kan hidup kita kan melangkah dari belakang ke depan, nggak ada. Kalau saya sih pengen juga kalau bisa ke belakang, tapi nggak bisa, tetap aja melangkah ke depan. Nggak ada yang mundur ke belakang. Clear? Ya, ada lagi yang bisa belum ketemu? Clear ya?
Jadi tugas kita cuma satu sekarang sebenarnya. Temukan garis waktu, caranya apa? Temukan bayangan kita masa lalu. Masa lalu itu bisa dikejar dengan cara apa? Kemarin ngapain? Mungkin bulan lalu atau setahun lalu atau berapa tahun yang lalu yang kita ingat gitu. Ada di mana bayangan itu? Satu. Yang kedua bayangan masa depan. Besok ngapain? Kemudian tarik garis. Itu hari ini kerjaan kita ke situ. Oke, sudah bisa? Oke, sudah bisa. Kali ini sekarang ada yang sudah tahu goals-nya belum? Kalau belum tahu, pikirkan satu tujuan yang ingin dicapai. Pikirkan dulu, kemudian pikirkan apa yang terjadi sama kita. Satu tujuan tercapai itu kita ngapain aja. Anggap kita mau kejar berapa? Duit 1 miliar gitu. Ketika 1 miliar itu tercapai, kita ngapain dengan uang itu? Pikirkan sebuah perilaku yang kita lakukan terhadap uang tersebut. Bisa? Dan kemudian pikirkan satu waktu. Kapan itu akan dicapai. Detail. Misalnya Oktober 2023 atau 2024. Berarti udah presidennya baru tuh. 2024. Mudah-mudahan jadi baru ya. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu misalnya gitu. Bayangin aja Mbak, nggak usah ditulis, bayangkan aja. Bayangkan dulu. Hari ini kita bayangkan aja. Sudah dapat? Kalau udah dapat, kita taruh nanti di garis waktu kita di depan. Jadi nanti kita akan lihat garis waktu itu dari hari ini. Suara Ibu nggak? Oke. Sudah? Oke, yuk duduk kembali santai. Duduk, tarik nafas, pejamkan mata. Kemudian naik kita ke garis waktu. Di present ya, di hari ini. Dan kita bisa lihat sesaat ketika di atas tatap masa lalu kita. Kemudian tatap masa depan kita. Dan sebentar lagi kita akan jalan ke masa depan. Tepat di mana kita akan mencapai tujuan yang kita inginkan. Oke. Jadi nanti kita lihat apa yang kita lakukan itu di bawah dari atas. Oke. Kita mulai ya. Tarik nafas, pejamkan mata, bisa di atas, bagus. Tatap masa lalu kita. Inilah hidup kita. Inilah bagaimana kita menjalankan aktivitas. Bagus. Sekarang saya ingin Bapak Ibu menghadap ke depan menuju garis waktu masa depan kita. Kemudian terbanglah di atas garis waktu. Go, terbang. Berhentilah di masa di mana kita bisa mencapai impian kita. Bagus. Kemudian berhenti di atasnya, tepat di atasnya. Dari atas kita bisa lihat apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan di bawah. Apa yang kita kerjakan di bawah. Apa yang kita rasakan di bawah. Dan perhatikan kembali. Perhatikan, lihat, dekat, dan rasakan apa yang ada di bawah. Sebentar lagi kita akan turun ke bawah. Merasakan kembali. Merasakan apa yang telah tercapai. Merasakan tujuan tercapai. Bagus. Kita akan turun. 1, 2, 3, go. Di sini kita duduk, dengar dan rasakan bagaimana perasaan kita, tujuan kita tercapai. Bagus. Dan kita merasakan pembelajaran yang didapatkan dalam proses pencapaian ini. Bagus. Selesai. Naik ke atas. Kembali. Kemudian mundur ke posisi sekarang. Posisi present. Hati kita di bawah. Kemudian naik lebih atas. Jauh lebih atas. Dan kita lihat posisi hari ini dan posisi di mana kita telah tercapai
masa depan kita. Terlihat dari sini, dari jauh. Dan perhatikan, adakah warna yang berbeda antara hari ini dengan masa depan kita. Bagus. Dan perhatikan juga masa lalu kita. Adakah warna yang berbeda dari masa lalu kita menuju masa tercapainya tujuan? Dan katakan, terima kasih ya Allah atas pembelajaran ini. Dan biarkan semuanya mengalir sesuai dengan keinginan Allah. Turun kembali ke kondisi hari ini. Dan turunkan kembali ke hari ini. Boleh buka mata. Baik, itu tadi tur sedikit ke masa depan. Tur sedikit ke masa depan. Kita ingin melihat hubungan masa depan dengan capaian tujuan. Ada yang berbeda warnanya? Boleh di-share? Antara saat kita mencapai masa depan, antara present dengan masa depan, apakah warnanya sama? Atau ada yang berbeda? Kemudian antara masa lalu dengan masa depan, masa tercapai tujuan. Adakah warna yang berbeda atau semuanya sama? Berbeda, ada yang berbeda. Yang berbeda yang mana? Yang dari sekarang depan. menuju masa depan atau dari masa lalu menuju masa depan? Dari masa lalu ke masa depan. Oke. Ada bagian yang berbeda. Good, Bu. Gitu. Masa depan lebih cerah ya. Jadi masa hari ini menuju masa depan lebih cerah. Lihat dari masa lalu. Karena gini, yang biasanya tidak sama, bagian yang tidak sama sedikit. Itulah masa lalu kita yang akan mengikat kita, dan besok kita akan lepaskan masa itu. Karena masa itu adalah masa-masa yang bisa jadi mengikat kita mencapai tujuan. Misalnya kita orangnya sungkanan sama orang ya, sementara untuk bisa capai tujuan kita perlu negosiasi dengan orang. Nah, sungkanan itu terhubung dengan sungkan itu berhubung dengan masa lalu kita. Mungkin kita terlalu dikekang atau terlalu, ada sebagian saya anak bungsu, jadi semua biasanya di cover oleh yang lain gitu, bisa gitu. Ya, gitu. Kalau buruk nanti dicatat ya Bu. Jadi dari timeline kita bisa belajar ada bagian masa lalu kita yang mengikat kita untuk berlari lebih kencang. Biasanya warnanya lebih redup dibanding yang lain. Itu yang akan kita selesaikan besok di perjalanan garis waktu. PR Bapak Ibu nanti di rumah besok jadi bahan diskusi. Gitu. Tanyakan kepada diri, andai saat saya menjalani peristiwa masa depan, adakah bagian masa lalu saya yang menghalangi saya mencapai masa depan? Bila ada, tulis. Mungkin saya kurang pede apa-apa, dan itu bermula dari apa? Karena hampir semua kondisi mental kita itu terhubung dengan masa lalu. Kontribusinya lebih banyak di masa lalu. Kita nggak pede, kita kurang organizing, kurang terorganisasi hidup kita. Kemudian kita punya apapun secara mental. Karena masa depan itu ada orang punya relasi banyak untuk mencapai tujuannya. Tapi hidupnya nggak berubah. Why? Karena dia tidak berani melakukan proses negosiasi dengan relasinya. Mengapa tidak berani? Dia takut seperti, ini satu kejadian. Seperti meminta tolong dan sebagainya. Karena perjalanan masa lalunya, dia anak seseorang. Dan dia biasa disapa, bukan menyapa orang. Gitu. Jadi kalau anak pejabat itu orang menyapa dia, tidak disapa orang. Dan ketika bapaknya pensiun, dia baru merasakan bahwa dia harus menyapa orang. Nah, itu tantangan. Dan itu menjadi mental block bagi dia untuk bisa ke depan. Itu juga masa lalu. Jadi
ada masa lalu kita yang menjadi hambatan untuk menuju masa depan. So PR Ibu, Bapak dan Ibu nanti di rumah adalah tuliskan adakah bagian dari ini buat nanti di besok kita selesaikan. Adakah bagian masa lalu kita yang mengikat tali kekang kita untuk mengejar masa depan? Kemarin 3 bulan lalu, 2 bulan 3 bulan lalu, ada seorang wanita yang di kampus sebenarnya dia wanita cantik dari kampus dan sebagainya. Tapi sampai usia 42 dia belum pernah nikah. Waktu itu saya cek, ternyata masa lalunya yang membuat dia menghambat dia mencari pasangan. Jadi entah kenapa beberapa orang yang hadir dalam hidup dia seperti terpental dengan kondisi ini. Ternyata terhubung dengan masa lalunya dia. Nah, prosesnya dia melihat laki-laki seperti apa. Dan itu challenging kalau nggak diselesaikan. Oke, ada pertanyaan dari sini tentang masa lalu. Jadi teknik timeline atau garis waktu itu memang berbeda dengan teknik yang lain. Dia seperti perubahan mentalnya dilakukan dengan terbang ke atas, mundur ke belakang, apa pelajarannya, maju ke depan, dan bermain dengan garis waktu. Jadi hampir semua tekniknya bermain dengan cara ini. Dan cuma memang ini sangat bagus untuk mereka yang tidak mau cerita banyak. Tentang kalau mau datang ke terapis tuh, saya nggak mau cerita masalah saya, tapi saya pengen ini selesai. Pengen ini menyelesaikan hidup saya. Nah, teknik timeline agak menarik untuk melakukan itu. Kadang-kadang si terapis tidak perlu banyak cerita. Tekniknya hanya sudah terbang di atas dan mainkan waktu. Oke. Ya, masa lalu lebih cerah. Masa lalu redup. Ya, oke. Redup itu karena ada sesuatu. Jadi nanti setelah diselesaikan kita lihat lagi apakah warnanya sama dari belakang ke depan. Oke, ada pertanyaan lagi tentang timeline? Garis waktu, gitu. Yang kurang mantap, boleh ulangi garis waktu lagi. Kemudian naik ke atas, lihat ke belakang, kemudian letakkan posisi tujuan kita di depan. Hari ini kita belum serius belum serius banget naruh tujuan kita di masa depan. Karena besok kita akan perkuat. Ya, sesinya letakkan betul. Nanti kita belum sampai ke sesi terapi. Kita baru ya, karena waktunya, Mbak. Kenapa buru-buru karena waktunya. Jadi langkahnya Bapak Ibu kalau yang tadi kurang dapat gitu, boleh ulangi lagi. Langkahnya adalah tentukan mana posisi di belakang, mana posisi depan. Kemudian kemudian dapetin itu dulu. Gitu. Bayangan masa lalu, masa depan, dapetin di mana kira-kira garis waktu kita berada. Di tipe inline atau di tipe true time. True time di depan, inline di belakang ke depan. Itu namanya garis waktu. Nah, garis waktu. Ada yang memang agak mencong aja di masalah, yang penting posisinya di depan atau di belakang. Satu. Yang kedua, kita terbang di atas garis waktu. Perhatikan ada garis terhubung dari masa lalu ke masa depan. Buat satu garis yang warna kita sukai. 3, letakkan tujuan kita di depan. Feel good. Dari atas turun ke bawah. Merasakan lagi. Kemudian naik ke atas. Kemudian kembali sekarang. Naik lebih atas. Lihat garis waktu hari ini menuju masa depan. Hanya untuk monitor aja, gitu. Kemudian lihat garis waktu masa lalu kita menuju ke tujuan. Adakah beda warna? Sesi ini hanya untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang perlu kita lakukan biasanya di acara kalau ada perbedaan warna. Artinya something wrong. Nah, nanti besok kita akan selesaikan dengan sesi penyelesaian di belakang. Jadi Haris. Besok senang karena kita akan latihan di siang hari. Siang hari saatnya ngantuk,
kita gunakan itu untuk bermain-main dengan pikiran saat ngantuk. Nah, hari Sabtunya kita mulai menerapkan metode 55 kali 5. Gitu. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa menetapkan tujuan kita lebih emosional, lebih menarik, lebih membuat kita intensitas emosinya tinggi, sehingga bagian pikiran kita akan merespon ini dengan serius, sehingga memberikan banyak intuisi dan ide pada diri kita. Clear? Ada pertanyaan? Oke, itu PR ya. PR buat Bapak Ibu. Temukan tadi, kalau mau latihan lagi boleh. PR buat Bapak Ibu, cuma tanya ke diri. Apakah saat nanti mencapai perjalanan masa lalu ada bagian diri saya yang tidak nyaman? Kalau ada, silahkan catat dan bawa untuk besok. Oke, tanya lagi tentang ini? Masih ada waktu 5 menit sebelum kita masuk. Sebagian mungkin sudah mengkritis. Jadi Bapak Ibu, timeline adalah garis waktu antara masa lalu dengan masa ini, dan setiap perjalanan dari garis waktu tersebut gitu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kembali, emosi kita terhubung dengan masa lalu. Kemarahan kita, rasa kesal kita, rasa apapun itu gitu, itu berhubungan dengan masa lalu. Nah, tinggal kita lihat masa lalu, nanti kita temukan core isunya di mana, isu awalnya di mana, di situ kita selesaikan. Karena begitu isu awal selesai, nanti kita cek perjalanan kita dari masa lalu menuju hari ini. Saat masa lalu selesai, kita harus cek kemarahan-kemarahan yang sama dihadap ketika sampai hari ini. Apakah sudah selesai apa belum? Dan kita perlu selesai. Mungkin besok kita akan cari yang sangat terhubung dengan tujuan. Karena sisanya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Kita nggak akan selesaikan banyak hal tentang masa lalu. Karena masa lalu kita bisa saja sangat beragam. Tapi kita akan selesaikan namanya core. Core itu artinya kalau kita punya 10 masalah, gitu. Kalau satu masalah, manakah dari masalah ini yang 80% kalau diselesaikan, 80% ini selesai. Itu namanya Pareto ya. Pareto itu artinya kalau banyak masalah, mana kita mencari Paretonya. Kalau kita selesaikan ini 80% selesai, itu yang kita akan selesai. Jelas itu hanya sisa-sisa. Oke. Satu masalah masuk. Ya, nggak akan semua. Kita akan selesaikan masalah yang paling besar, yang terhubung dengan, yang mengikat tali kita. Karena gini, most of the time, saya beberapa lihat orang yang sebenarnya punya relasi bagus, tapi hidupnya nggak berubah. Dalam hati saya ini aneh, why this is happen? Dan kembali, karena ada masa lalunya menghambat dia untuk membangun relasi dengan para relasinya dia, yang sebenarnya sangat berguna dia untuk mencapai tujuan. Tapi sering sekali itu malah membuat dia jadi masalah, karena apa? Masalah itu tidak selesai. Takut dikira apa, takut dikira apa gitu. Padahal sebenarnya kalau menawarkan sesuatu ya nggak jadi masalah sebenarnya kan gitu. Ditolak aja gitu. Yang masalah kan kita nawarin kerjasama atau apa, begitu ditolak kita baper, itu jadi masalah. Pertanyaan baper itu sumbernya dari mana? Itu masalah ya. Karena ada orang yang kemarin saya leader MLM ketemu saya ngobrol, Mas aku tuh punya downline ya. Ini downline ini potensi dan intelektualnya luar biasa, tapi nggak berkembang. Saya bingung kenapa katanya. Relasinya banyak semua ya, kembali kita lihat ketika dia ditolak, ternyata nawarin sesuatu ditolak, itu bagi dia kayak sebuah neraka yang sangat luar biasa. Jadi satu kali ditolak tuh kayak wah gitu, kayak sebuah, ternyata masa lalunya dia punya masalah, dan itu perlu diselesaikan. Nggak bisa dilakukan dengan WA. Ada orang nanya hal yang kompleks lewat WA, jawabnya kadang bingung. Ini harus Zoom atau kalau bisa ketemu, karena masalahnya begitu kompleks sebenarnya. Dan ini berhubungan dengan masalah kita. Oke, kita selesaikan hari ini ya Bapak Ibu. Takut Ya, masa lalu itu, Gestalt itu kan kumpulan data sebenarnya.
kumpulan emosi yang terhubung di satu kumpulan. Nah, biasanya kita perlu tarik yang paling besar. Karena tarik yang paling besar, yang kecil-kecil bisa hilang sendiri. Jadi kadang-kadang kalau ada istilah orang tuh lagi pusing gitu, bapak ibu lagi pusing di kantor, anak buat masalah itu marahnya bisa minta ampun. Bukan tentang anak itu sebenarnya, itu tentang apa kerjaan di kantor dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kerjaan di kantornya beres, hubungan dengan anak bisa jadi lebih bagus. Kenapa? Gitu. Karena hubungan dengan anak itu terganggu oleh masalah mental kita ketika menghadapi pekerjaan kantor. Bagaimana kalau itu akan ya selesai masalah terbesar. Masalah kita apa sih sebenarnya? Masalah itu kejadiannya itu tidak jadi apa. Yang jadi masalah atau emosional yang melekat di dalam kejadian. Jadi emosionalnya dilepas, kejadiannya oke aja. Itu prinsipnya. Nah, pertanyaannya, apa emosi yang melekat di kejadian itu? Rilis itu, maka kejadiannya mengalir aja masalah. Seperti kita. Ntar kejeledak. Maksudnya gini, Pak Ari. Kan tadi kata Bu Pik, dari sekian banyak memikirkan satu masalah, terus kayaknya terkoneksi dengan masalah yang lainnya gitu kan. Nah, terus pilih yang terbesarnya gitu. How do we know kalau itu adalah masalah yang terbesar kita gitu? Itu cara cari taunya itu seperti apa? Gitu. Sederhana sebenarnya. Tanya ke dalam diri kita. Tanyakan. Masalah ini dipecahkan, masalah lain selesai. See, feel, and hear. Nah, itu tahu kita. Dan masa depan sebenarnya kita tahu. Kayak bapak pulang kantor marah sama anak. Niatnya, kan aku mau ngasih ini penjelasan. Sebenarnya kenapa teriak-teriak begitu masih tahunya. Baik, karena sebenarnya masalahnya bukan dengan anak. Masalah terbesar tadi saya dimarahin bos di kantor, kesel misalnya gitu. Jadi kita membalasnya ke anak kita atau ke keluarga kita atau ke istri atau kemanapun sebenarnya. Dan internal kita sebenarnya tahu. Sebenarnya tahu. Cuma kita untuk ego kita sering menatapi bahwa kita sedang ngasih pendidikan sama anak dan sebagainya. Sebenarnya ngasih tahu ke anak kan nggak perlu kencang. Dan saya banyak sekali ketemu lagi namu, ambilin teh buat Om sini. Anaknya diam. Ambilin teh. Kamu nggak dengar ya? Saya ambil teh, anaknya lagi diam. Saya tamunya kuat. Akhirnya dia tuh gue lagi kesal tadi di kantor minum marahin. Saya pikir iya, masalahnya bukan anaknya ya. Gitu. Masalahnya ada tadi di kantor dia marahin bos. Gitu. Cuma lisannya jadi keluar seakan-akan itu sebuah pembenaran. Saya kan tamunya jadi nggak enak. Ambilin teh buat anaknya dia. Ambilin teh, kenceng gitu. Kenapa ya itu sebenarnya? Jadi internal kita sebenarnya tahu. Sebenarnya kita tuh itu hanya kamuflase dari emosi kita yang sebenarnya. Dan itu harusnya kita paham. Be aware. Awareness itu salah satu dari teknik mindfulness yang sekarang lagi ngetren, gitu. mindfulness gitu. Jadi be aware. Kadang-kadang kita tahu kok sebenarnya. Sering sekali dalam hidup kita merespon emosi dengan emosi. Dan sebenarnya bukan tentang itu. Ada orang dikritik di depan umum. Jawabannya kencang. Bukan konten yang jadi masalah. Dikritik di depan umum yang jadi masalah sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya kita aware bahwa this is not about the content. Gitu. Ini tentang emotional attachment yang melekat di situ. Ini itu kuncinya sebenarnya. Dan kita tahu. Jadi Mupisnya tahu, kita semua tahu. Dan kalau nggak tahu, tinggal tanya ke diri kita dan kita jawab. Biasanya jawaban pertama atau kedua itu yang sebenarnya jawaban sebenarnya. Gitu. Jadi ya, gitu. Saya pribadi pernah diterapi orang karena saya dulu fobia tikus. Bukan tikus putih mah sering saya main. Tikus hitam. Dan ditelusuri, termasuk teman-teman IBH yang ngumpul tuh. Ada 3-4 selesaikan diri saya. Nggak ketemu. Core isunya nggak ketemu. Ternyata saya baru tahu itu kompensasi dari emosi lain. Dan fobia tikusnya nggak jadi masalah. Dan bagi saya the biggest thing. Nah, cuma mungkin kenapa harus pakai terapi, hipnoterapi?
yang akhirnya nggak berhasil juga gitu. Karena mereka mencoba tentukan isunya di mana nih. Ada suppress content. Mungkin nggak semua sih Mbak, tapi ada certain point yang suppress content. Internal kita melindungi data itu karena apa? Makanya saya pernah bicara juga dengan almarhum Pak Yan ya gitu. Selesaikan ini dan cerita tentang hal dan memang suppress content. Jadi saya yang harus perlu menyelesaikan dengan diri sendiri. Sometimes dalam hidup ini tidak ada yang simple, tidak sesimpel itu. Orang mungkin fobia A, fobia B, ternyata di balik fobia ada cerita yang lebih besar lagi. Dan itu indahnya melakukan teknik terapi, karena di balik itu ada core issue, emotional core issue yang diselesaikan lewat timeline bisa. Baik, udah 5:30 ya. Teman-teman yang di tempat lain mungkin sudah maghrib, jadi kita selesaikan dulu. Insya Allah besok kita ketemu jam 1 ya. Dan bawa data kita apa yang menghambat kita ke depan, dan insya Allah kita akan selesaikan insya Allah besok ke depan dengan teknik kita. Baik, segitu dulu Bapak Ibu. Insya Allah kita bisa ketemu. Semoga pembelajaran hari membawa manfaat dan kita akan buat perbaikan dari waktu ke waktu. Insya Allah ya. Sekian dari saya. Kita tutup kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Bermanfaat. Terima kasih. Ya, makasih Pak Ari. Assalamualaikum. Maaf ya. Sampai ketemu besok ya. Yuk.